Yang saya hormati Pak Ferry, Mas Niko, Mas Hidayat, Beni, dan teman-teman yang hadir malam ini. Pertama kami ucapkan terima kasih ya atas ikhtiar yang luar biasa dari teman-teman yang menginisiasi kegiatan luar biasa malam ini. Kelihatannya simpel, dalam waktu yang dekat saja kita merencanakan ini, tapi itu saya pikir tidak terlepas dari keprofesionalan teman-teman ya ketika merancang, mendesain kegiatan ini sehingga dalam waktu ya 1 detik 2 detik urusan ini segera selesai. Kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Abah Ferry, kemudian Mas Niko, Mas Hidayat, ya terutama Bu Eni dan tim yang telah istilahnya memosisikan dunia publikasi ini sebagai satu agenda pentingnya dalam proses penyelesaian studi, dan saya sebagai Kaprodi memberikan dukungan penuh ya pada usaha teman-teman yang belajar maksimal melalui banyak cara, melalui katakanlah dalam hal ini melalui Mas Niko dan Mas Hidayat untuk share berbagi pengalaman nyata ya tentang liku-liku yang luar biasa yang ditolaki, di-reject sampai hampir 100 kali ya. Itu bagus menurut saya. 10 kali aja udah bagus kok sebenarnya. Ya, di-reject 10 kali itu sudah bagus dalam arti kita langsung mendapatkan banyak ilmu di situ kan ya. Mungkin rejectingnya itu rejecting kedua atau mungkin bahkan ada sudah fase final yang ternyata rejection itu justru muncul dari reviewer yang sebelumnya tidak kita kenal ya, karena reviewers sebelumnya itu ternyata orang yang berbeda ya. Menurut saya itu bagus untuk sarana belajar. Berikutnya memang kita harus menyikapi secara positif ya kebijakan-kebijakan ini, terlepas dari multi perspektif, multi pandangan, multi kepentingan. Tapi kalau kita melihatnya dari sisi positif, menurut saya ini hal yang bagus karena memberikan panggung sebenarnya bagi peneliti, bagi dosen untuk beraksi dalam dunia akademis yang memang itu sangat diperlukan. Ya, saya membayangkan ketika katakanlah ada akademisi yang sekaligus berpraktik sebagai dokter dalam bidang kanker ya. Kemudian orang ini melakukan penelitian yang terperinci, yang berdarah-darah begitu. Kemudian dipublikasikan ke suatu jurnal yang menurutnya baik. Tapi siapa pembacanya? Gitu. Pertanyaan saya gitu. Siapa pembacanya ketika jurnal ini tidak dikenal orang? Saya ulangi ya. Jadi katakanlah yang konkret aja, yang kanker yang kita anggap sebagai sesuatu yang sangat serius ya. Urusan nyawa lah dalam hal ini ya. Nah, ada beberapa dokter tim yang berdarah-darah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun lalu mempublikasikan ya karyanya pada jurnal yang menurutnya baik. Tapi pertanyaan saya adalah siapa pembacanya ketika belum ada ya justifikasi, sebelum ada justifikasi. Nah, begitu ada justifikasi bahwa ini Q1 ya, Q1 dari lembaga yang terpercaya, terlepas dari kepentingan bisnis dan sebagainya, yang bagi saya itu nggak ada masalah karena everything is business. Ya, everything is business. Semuanya aja. Bohong kita kalau segala sesuatu itu bisa steril dari bisnis. Abah Khairi dulu ketika persiapan haji disampaikan oleh kiainya itu, yakin itu bahwa haji itu juga bisnis. Nah, namanya adalah tijaroh. Tapi tijaroh lantal nah, bisnis yang menguntungkan. Bisnis. Sekalipun memang aja kita ngajar mau kita kalau itu tidak disikapi sebagai bisnis, nggak mau juga, semuanya bisnis. Nah, kebetulan memang Scopus ini punya tim yang luar biasa, ya WOS punya tim yang luar biasa yang bisa membuat orang lalu terpesona, terkoordinasi, ya mungkin juga terhakimi, tapi dengan berbasis kriteria-kriteria yang masuk akal. Jadi teman-teman yang sudah berpengalaman di sini, Mas Hidayat, Mas Tiko udah ngerti, jurnal ini pada akhirnya discontinue, pantas itu pantas dari setengah tahun, ya ditelusuri setengah tahun terakhir itu udah alamatnya udah sangat jelas itu, udah alamat sudah jelas itu. Nah, saya ingin menyampaikan itu
Kemudian yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah penting bagi kita ya, yang untuk ya tidak jumawa ya. Jumawa itu pokoknya jangan sampai kemudian kita langsung jumawa ya. Jumawa itu sombong lah, jangan sampai itu. Terlepas dari keberhasilan kita pada masa yang akan datang, menurut saya jangan sampai itu, harus dijaga betul. Jadi kita tetap harus berguru dari siapapun, dari teman, dari mungkin adik kelas dan seterusnya, yang itu akan memberikan pintu yang lebih lebar ya bagi kita untuk menjadi lebih baik. Berikutnya yang ingin terakhir ini, saya berharap diskusi akademis ini berkelanjutan ya, saling memberikan informasi, sekalipun itu hanya sebutir pasir ya, dari Mas Niko, nanti dari Mas Hidayat, dari Bu Eni, dari Abah Khairi dan seterusnya, meskipun hanya sebutir pasir, meskipun hanya urusan persentase dalam jurnal itu, meskipun hanya urusan source ya, urusan source, mungkin source sebagai suatu rubrik ya misalnya. Saya pikir itu si kecil ini tampaknya udah bawa cat, ini tangannya udah penuh. Oke. Terima kasih Pak Heri dan tim. Saya berharap acara ini bisa dilaksanakan dengan baik, dan harapan saya segala sesuatu yang kita rencanakan, kita usahakan, kita lakukan ini penuh berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hartono atas pencerahan untuk teman-teman semuanya. Menginjak acara selanjutnya, meningkat waktu, kita langsung ke sharing session, sesi berbagi yang akan mengemukakan topik kita, yakni Experiences in Navigating International Review Journals, yang akan dipandu oleh Bu Heni Dwi Eswati. Silakan Bu Heni. Terima kasih Pak Khairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang sekali bisa bertemu malam ini, dan sudah siap hari ini dua narasumber yang akan berbagi. Ya, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas perkenannya untuk berbagi untuk malam ini. Perlu diketahui bahwa malam hari ini akan ada dua pemateri. Yang pertama ada Bapak Niko Irawan, dan berikutnya ada Bapak Nur Hidayat, begitu ya. Nanti setelah sesi pemaparan materi mungkin ada diskusi, silakan, dan juga tanya jawab gitu. Pemateri yang pertama Pak Niko. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk membacakan CV. Bagaimana ya, Pak Niko? Silakan Ibu. Karena katanya kalau tak kenal tak sayang gitu ya. Oke, sebentar saya share screen dulu. Bagaimana, sudah terlihat Bapak Ibu? Proses. Masih proses, baik. Pak Niko ini ya orang yang hebat. Banyak sekali kalau dibacakan bisa lebih dari 1 hari gitu ya. Mungkin bisa dilihat saja Bapak Niko Irawan, nama lengkapnya. Sekarang beliau menjadi dosen full time di Thailand, ya, di Raja Manggala University. Beliau mempunyai banyak juga working experience-nya. Yang terakhir menjadi seorang educational consultant. Beliau juga seorang reviewer, ya, journal editor. Beliau juga sudah banyak mengisi acara sebagai keynote speaker, ya, seperti malam ini di sini untuk teman-teman semua. Kemudian beliau juga lulusan dari UNESA juga, ya, merupakan salah satu kebanggaan UNESA juga. Ya. Beliau juga menjadi reviewer juga di beberapa publisher jurnal, salah satunya ada di Elite. Kemudian publikasi yang beliau punya, ya, di beberapa jurnal juga. Untuk book review, beliau juga mengajar beberapa subjek atau mata kuliah. Nah, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Ya, without any further ado, now I'll give to you. Saya berikan ke Pak Niko waktu dan layar. Saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Eni. Terima kasih banyak sudah ditunjukkan CV-nya. Tadi katanya cuma sedikit, ternyata semua. Oke, terima kasih. Itu pengalaman saya sejak di Thailand.
Memang 2012 saat saya masih S2 dan saat itu Pak Soehartono juga saya masih ingat, Pak Sekprodi ya, Sekretaris Prodi, saya minta tanda untuk saya melaju ke Thailand karena kan tesis saya sudah selesai. Saya bilang, Pak, saya mau pamit, saya mau ke Thailand gitu. Saya terbang ke Thailand, saat itu Prof. Abbas bilang, ya udah segera aja lulus, terus saya terbang ke Thailand. Karena saya pas ngelamar di Indonesia belum ada yang menerima. Jadi saya terbang ke Thailand. Oke, terima kasih banyak. Ini kesempatannya yang terhormat Bapak Kaprodi, Bapak Koiri sebagai ini panitia juga, Ibu Heni, Pak Dayat juga, dan teman-teman sekalian, baik senior saya dan junior saya. Oke, terima kasih kesempatannya ini. Saya mau sharing dulu ya tentang apa yang saya rasakan sejak 2020. Ini saya share dulu sebelum saya ke materi. Ini apa yang teman-teman lihat dari perjuangan saya selama ini. Lihat aja, di sini ada reject, reject, reject. Nah, intinya saya mencoba untuk berusaha reject artikel panjang, pendek, artikel konsep semuanya, karena artikel itu banyak sekali modelnya. Kayak book review sampai akhirnya saya bisa menerbitkan ini. Ini belum seberapa, masih ada yang lain, termasuk di Scholar One, termasuk di sistemnya jurnal yang lain-lain. Nah, ini termasuk sistem yang ada di Taylor and Francis di sini. Karena target saya memang impian saya, saya ingin bisa menerbitkan suatu artikel yang ada di Routledge, Sage, Elsevier. Sebentar lagi, insya Allah, saya target ke Elsevier. Oke, ini seputar aja apa yang teman-teman rasakan selama 2020 semenjak saya kuliah di UNESA. Saya belum pernah tahu tentang jurnal sebelumnya. Terus saya tahu jurnal, Sinta, dan sebagainya. Dan dalam pikiran saya adalah jurnal itu bayar. Itu aja. Kalau lihat tas submit jurnal, bayar. Tapi saya nggak tahu apa itu WOS, apa itu Scopus. Scopus saya nebeng, gitu. Terus apa itu? Akhirnya saya belajar, mencoba mencari tahu, sampai sekarang navigasi, artikel, semuanya. Itu saya lakukan setiap hari. Ketika teman-teman murid atau siapapun tidur, saya baca. Saya tidur setiap hari jam 12, jam 1 malam. Karena setelah ini saya baca lagi. Karena dulu saya ingat ucapannya Bu Tiwi, kalau untuk selesai disertasi dan semuanya harus kuat membaca, Mas. Ya, makanya saya lakukan itu. Ini tentang saya bisa tembus di Routledge, Taylor and Francis, dengan suatu apresiasi bagi saya itu suatu kehormatan, karena saya bisa menulis menjadi penulis dan dibaca oleh orang internasional. Ini jurnal Q2 di Amerika. Jadi, dan saya gratis, saya nggak membayar apapun, bahkan proofread pun saya juga lakukan sendiri. Saya nggak meng-hire orang, saya kenal dengan editor untuk tanya seperti ini, dan mereka memberikan feedback banyak. Ya, ini tentang saya. Nah, makanya interest saya di mana? Ya, saya literasi, saya di etnografi, di culture studies, dan intercultural communication. Bahkan sampai sekarang pun saya masih menulis, insya Allah ada 10 artikel panjang, riset, bukan book review ada 20 lagi. Jadi banyak yang saya tulis, tapi ya banyak juga yang ke-reject, kan gitu. Tetap berusaha. Terus, kenapa alasan menulis itu? Saya banyak hal. Kenapa? Saya berpikir untuk bisa diterima orang asing, dikenal, saya harus nulis. Karena kalau cuma nama Niko, ya mungkin suatu saat akan pudar dengan zaman. Tapi kalau dengan tulisan, saya akan dikenal nantinya. Makanya teman-teman kayak Pak Khoiri yang sudah nulis buku banyak luar biasa, kan akan dikenal nantinya namanya. Makanya saya ingin bisa dikenal. Walaupun nanti sudah nggak AS3, tetap saya akan nulis artikel jurnal. Karena kan saya ingin mentargetkan setelah lulus dari UNESA, saya ingin bisa terbang ke UK atau ke Australia atau ke Amerika yang menjadi editor atau menjadi pengajar di sana. Itu target saya berikutnya. Makanya kenapa saya nulis terus? Itu tujuannya, untuk bisa dikenal orang dan mempunyai portofolio yang bagus lagi. Karena setelah S2 saya lulus dari UNESA, saya diterima di Thailand sampai sekarang. Jadi ya, saya berusaha untuk bisa ini dengan tulisan. Dan ini kalau kita melihat dari publication, makanya kenapa sih, bagaimana untuk teman-teman yang belum tahu apa sih publikasi, ya nulis, ya sepertinya kita melakukan riset.
doing the research. Tapi kalau kita lihat artikel tuh banyak macamnya. Ada yang artikel pendek 1000 kata juga ada. Makanya kita harus developing. Lah teman-teman yang mau target memang kita ditargetkan Scopus ya, itu kewajiban kita untuk selesai. Cuma itu aja, kita selesai, kita terbang lagi kemana, kita melangkah mana, tetap sebagai akademisi memang harus mengantongi ini kemampuan untuk menulis seperti itu. Nah, target-target submission sebenarnya kalau jurnal-jurnal ini adalah jurnal-jurnal yang bereputasi tinggi, jurnal-jurnal yang ada yang tidak berbayar, dan ini target saya selalu. Dulu saya target ke Scopus, tapi ketika banyak yang discontinue, saya juga ngeri, karena kan kalau discontinue gini kan ya repot juga pas ketika saya submit terus discontinue ya nggak bisa dibuat. Kayaknya saya target ini. Memang sulit sekali, apalagi Elsevier ini. Elsevier ini sekarang besok reject. Sekarang submit, nanti ke reject bisa. Ini yang susah. Kalau Routledge, oke lah, masih oke. Terus tentang navigasi, kalau bisa teman-teman di sini inilah arahkan jurnal seperti ini. Jadi navigasi tentang dari Cambridge, Emerald, Sage, Springer, Wiley, inilah yang saya lakukan. Setiap hari saya nggak henti-hentinya untuk bisa membaca, bisa meng-ATM, amati, tiru, modifikasi. Biasanya saya tiru dulu konsepnya, saya tiru dulu bagaimana terbitannya. Book review itu saya tiru dulu. Saya nggak bisa ini, karena kalau nggak saya tiru, susah. Nggak bisa terbit. Nggak akan pernah bisa tahu rasanya kena komentar editor, kena komentar reviewer, kena reject. Banyak ke reject. Jangan harap book review walaupun bilang gampang, ke reject saya 4 kali, 5 kali book review. Tetap aja tidak ada yang mudah. Tapi selama kita berusaha, pasti insya Allah kan ada jalan. There is a way, there is a way, there is a will, there is a way, kan gitu. Terus ini beberapa target kalau misalkan teman-teman mau ke original research, textual research, meta-analisis, systemic, short communication, ini termasuk artikel pendek, best practice, classroom, visual essay, Putri, ya ini artikel puisi. Ada juga Scopus ini, Q1 ada. Ya, 1 lembar, itu artikelnya. Book review, komentar, semua ini juga Scopus. Dan ini adanya di Routledge, Sage, Wiley, Springer. Kalau mau nyari pasti ketemu artikel kayak gini. Artikel konseptual. Saat ini juga saya masih ongoing dengan artikel konseptual, yaitu dari literatur review. Seperti hanya saya bahas interculture literacy, tapi saya ambil satu, interculture communication. Jadi di situ kan memperkuat kalau disertasi dipecahkan, jangan judulnya itu persis, tapi misalkan konsepnya literasi, multi-literasi in society in Thailand misalkan. Berarti saya akan ambil satu aja, yaitu literasi. Literasi, bagaimana literasi diamalkan, dilakukan di Thailand. Itu aja. Jadi ini yang saya target. Selalu saya lihat, oh ini artikel ini cocok untuk ini, saya ATM. Ini enggak, ini susah. Terus untuk target jurnal, kita harus tahu tentang scope-nya. Biasanya aku sering kasih tahu teman-teman, mahasiswa juga, dari mahasiswa S2, di Thailand kan saya juga handle juga mahasiswa S2, itu kamu lihat scope-nya, jurnalnya. Kalau jurnal judulnya kamu sekian literasi, referensinya juga harus tentang literasi. Nggak mungkin kalau judulnya kamu literasi, referensinya tentang ini, keinginan apa gitu. Nah, itu kan nggak mungkin sudah. Jadi kalau untuk navigasi kita harus juga lihat dari scope-nya. Nah, itu penting juga kita ATM juga. Terus jumlah kata itu juga penting. Kemarin saya juga submit di Sage Q1 SSCI, itu artikel saya 8.000, cuma saya diminta untuk resubmit jadi 6.000. Ya saya turunkan dengan citasi reference Harvard. Terus akhirnya saya reject. Tadi pagi saya dapat rejection, tidak masalah. Karena rejection-nya itu komentarnya itu 2 lembar atau 3 lembar. Itu bagus. Bagi saya mantap. Daripada rejection, ya mohon maaf, paper kamu di-reject, sudah selesai. Terus apa pengembangannya? Lebih baik kan di-reject, sudah under review, kena reject, berarti kan saya sudah masuk reviewer. Reviewer sudah komentar banyak, karena dari situ, oh ya,
Jadi paper saya itu arahnya ke sini, ke sekian. Seperti itu. Jadi ini kita lihat. Kalau mau review IC ya silakan. Atau yang nggak mau berat-berat, artikel panjang 6.000 ya pendek. 1.000 kata di chat. Scopus. Scopus punya itu. Jadi 1.000 kata Scopus. Terus kalau di dulu ada mahasiswa UPI Bandung juga 1.000 kata lulus syarat Q1 SSCI. Luar biasa, tapi ya susah. Gitu, walaupun 1.000 kata tapi kan ada konsep yang trik bagaimana bisa tembus di situ. Terus ini website of Science saya selalu cek di sini artikel ini masuk SSCI atau ISCI. Tapi alhamdulillah yang saya kemarin share itu SSCI itu. Yang bersama Pak Ali itu SSCI, saya cek dan itu masuk ke SSCI Q1. Dan itu luar biasa karena itu sebenarnya artikel rezeki sih. Karena saya sudah submit di reject. Makanya saya ya submit lagi ya alhamdulillah itu kena cantol. Jadi yang tadi saya tunjukkan ini my dashboard Routledge juga yang tadi yang ada rejection, ada editor itu sudah yang ada satu yang itu sudah mau terbit itu. Maksudnya sudah minor revision. Cuma saya revisi, saya submit, jadi biarkan itu nanti kan akan terbit. Itu juga untuk UNESA. Jadi saya nulis untuk UNESA itu yang masih under review, revisi juga itu ada 4 lagi insya Allah. 4 atau 5 pokoknya, ya kita lihat tunggu, moga-moga terbit semua. Terus ini contoh ya, yang sudah juga saya dapat revisi, dan ini juga jurnal kalau nggak salah ini Q2 ini dari Amerika. Ini lama ini 1 tahun ini saya menunggu artikel ini sampai sekarang karena ada pergantian editor. Ya ini saya sudah submit, di sini saya dapat mayor revisi, di sini mayor revision. Ya ini pergantian editor akhirnya lama dan saya sudah under review di sini. Ini contohnya aja. Terus di sini saya contoh-contoh. Saya terus berusaha ke jurnal Amerika semua. Saya target ke jurnal yang tadi itu saya ini major revision. Terus jurnal apalagi ini Amerika juga. Dan saya coba semuanya ke Routledge. Karena menurut saya yang Routledge ini Q1 juga Amerika ini agak lama juga. Karena menurut saya kalau Routledge itu ini editornya itu masih ya inilah masih oke lah orang-orangnya kalau misal komen. Tapi kalau Amerika tuh kalau komen tuh pedes. Gitu. Tapi bagus, komentarnya bagus. Gitu. Terus ini yang revisi tadi. Ya, saya sudah submit revisionnya dan saya selalu melihat dari sisi rejection is a sweet experience, but keep trying always. Saya dulu ingat ketika 2020 pas proposal, saya selalu tanya sama Mom TV, karena kan Mom TV pembimbing saya yang pertama. Mem, saya ke reject. Oh, enggak apa-apa, Mas. Ya, yes, pokoknya itu adalah sweet experience. Enggak apa-apa. Oh ya, Mem, berusaha lagi. Sage dulu, saya nggak tahu. Pokoknya saya submit, artikel saya jelek, tetap ya sudah saya submit aja. Saya nggak peduli artikel jelek apa-apa, yang penting coba dulu. Nanti baru kita bisa tahu kemana arahnya. Tapi selama 2020-2022 sekarang, hampir 2 tahun saya menavigasi belajar, akhirnya saya tahu, oh arahnya ke sini, artikelnya kayak gini sih. Sebenarnya kayak gini, bisa tembus. Target 2022 saya bisa sampai 20 insya Allah. Tapi itu target saya sendiri. Kenapa? Walaupun saya lulus dari UNESA, nantinya saya tetap nulis. Karena tulisan itu akan dibaca dan itu sebagai, kalau ketika ngelamar ke beberapa kampus di dunia, pasti mereka akan tanya, risetnya apa? Kan gitu. Ya itulah yang buat target. Saya harus nulis. Terus ini, rejection. Sudah ini, reject juga. Ini yang terbit yang kemarin kan sama Pak Ali. Ya itu kan reject juga. Sama nggak ada yang tidak mudah di dunia ini, harus berusaha. Reject juga sama. Terus belajar saya dari improve. Ini yang kemarin ini malah. Ini editor ini sudah saya email karena kan di dashboard saya itu hilang. Saya tanya, Pak ini kenapa editor? Balas-balasan sama mereka. Oke, habis itu saya dikasih ini komentar ini reject, nggak masalah. Jadi saya akan merevisi lagi ini, nanti lihat waktu yang tepat, saya revisi lagi, saya coba bagaimana bisa tembus nanti. Ini jurnal Q3
G3, tapi bagus ini, Rootlet. Terus ini saya selalu melihat dari sisi never stop submit manuscript even though you always get rejection. Jadi saya nggak akan pernah berhenti untuk submit, terus submit, reject, submit, reject, submit. Kalau saya ke bawah perasaan dulu, saya pernah 2021, habis lebaran itu, saya pernah submit 3, langsung ke reject semuanya. Bersamaan semua, termasuk di call IG, TEWT, ke reject semua. Akhirnya itu saya baper 1 bulan. Nggak nulis, nggak apa, males. Karena frustasi. Tapi saya berpikir, buat apa saya frustasi? Nulis aja. Akhirnya saya bisa tembus semua 10 2021. Jadi saya balas dengan tulisan. Akhirnya alhamdulillah tembus. Terus saya selalu bilang kalau don't be easy to surrender. Jangan mudah menyerah. Tomorrow will bring you the good publication. Ya seperti halnya saya terbit ini bisa masuk Rootlet. Coba nggak semua orang akan bisa masuk Rootlet. Dan nama saya Niko Irawan, coba dicek di Tanfolin. Nama saya Niko Irawan cuma saya doang. Nggak ada yang lain. Nah, makanya saya selalu, alhamdulillah, saya bangga bisa terbit di Rootlet. Padahal dulu saya selalu ke-reject, saya selalu, ya gimana, nggak ada paper sama sekali. Tapi alhamdulillah, dari terus belajar, terus berusaha, jangan pernah nyerah. Karena kan target kita sebagai mahasiswa S3 kan harus terbit juga. Terus saja berusaha walaupun ke-reject. Dan memang setelah itu proses saya dapat dari Springer ini kan hal yang luar biasa bagi saya. Springer kan susah masuk sini karena ini punyanya dunia, bukan punya Indonesia doang kan gitu. Orang Indonesia juga banyak yang terbit di sini, tapi kan tidak semua orang Indonesia bisa terbit di sini. Makanya saya lihat dapat editing, proofreading gini, agreement ini saya langsung alhamdulillah akhirnya bisa nyantol di Springer yang dulu cuma baca doang. Terus ini di Rootlet saya mencantumkan nama pembimbing 1, 2. Ya inilah suatu perjuangan dan terus saja berusaha. Dan akhirnya terbit itu selalu dapat congratulations. Ini kan surat cinta yang selalu tersimpan di email dan dari sini akhirnya saya punya mood booster. Jadi nggak vaksin aja tapi mood booster untuk nulis. Oh iya ternyata nikmat kalau kita sudah terbit, kita bisa ya dilihat orang, apalagi tulisan kita ini bisa dilihat di seluruh dunia. Orang tahu, oh ini Niko, oh ini dari Indonesia. Tahu akhirnya dari tulisan kita yang ada di Rootlet. Karena Rootlet kan yang langganan nggak hanya Indonesia, seluruh dunia pasti langganan. Gitu. Ya itu aja. Jadi sharing saya, semoga teman-teman bisa inspirasi dan terus menulis, jangan patah semangat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sharingnya Pak Niko. Waduh, luar biasa ya. Jadi penyemangat buat kita semua gitu. Baik, kita lanjutkan dulu dengan pemateri yang kedua. Nah, di sini sudah ada Pak Nur Hidayat. Ya, sebelumnya saya bacakan juga CV-nya. Ini juga orang hebat yang lainnya. Ya, sama-sama masih mudanya dan sangat bersemangat. Ya, hampir sama juga kegiatannya banyak sekali. Hampir sama dengan Pak Niko juga. Dua-duanya juga menuliskan publikasi yang luar biasa. Ya. Ini kalau dibaca juga lebih dari 1 hari, sama juga sama panjangnya gitu ya. Yang pasti berdua sudah bisa menembus jurnal standar internasional ya, Scopus ya seperti itu. Selain mengajar, Pak Nur Hidayat juga terlibat dalam beberapa organisasi yang sekarang ini yang sedang dikembangkan oleh beliau dengan teman-teman yang lain. Ada AIRIT ya Pak Nur ya? Oke, nanti kalau teman-teman mau bergabung silakan seperti itu. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Monggo Pak Hidayat, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni, terima kasih Pak Suhartono dan juga Mbak Khoiri dan teman-teman semua. Di sini saya ingin berbagi saja ya. Jadi kalau kita di sini enaknya belajar bersama ya. Jadi bukan apa-apa, jadi kita sharing aja di sini.
Judulnya sama dengan Pak Niko, tapi saya tidak sehebat Pak Niko. Pak Niko luar biasa ya. Hanya dalam waktu 2 tahun sudah terbitnya luar biasa ini. Melebihi standar. Nah, jadi yang luar biasa dalam 1 tahun sudah berapa puluh artikel terbit gitu kan. Itu luar biasa sekali. Nanti saya juga berguru sama Pak Niko, khususnya untuk book review dan artikel yang lainnya, karena beliau juga luar biasa dalam manajemen waktu dan lain sebagainya. Di sini saya berbagi untuk navigasi artikel penelitian. Jadi biasanya ini berdasarkan pengalaman saja ya. Ini saya melaksanakan yang pertama adalah memilih satu artikel berkualitas, khususnya yang terindeks SSCI Web of Science. Mohon maaf ini salah ketik ya, karena kemarin mohon maaf ini buat PPT-nya barengan sama Pak Niko ini. Jadi baru kemarin buat. Kemudian pastikan bahwa artikel itu SSCI dan sesuai dengan topik teman-teman. Setelah itu teman-teman baca artikel tersebut 5-10 kali atau lebih boleh, sehingga teman-teman sudah hafal alurnya bagaimana, kemudian ketika saya menulis introduction gimana, menulis literatur review gimana, dan selanjutnya. Kemudian berikutnya adalah menganalisa setiap bagian dari artikel dan buatlah catatan. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi membaca artikel dari SSCI, misalnya topiknya Flip Classroom gitu, maka teman-teman baca dulu bagian misalnya introduction, kita baca, kita analisa alurnya bagaimana. Apakah diawali dari langsung tujuan daripada penelitian atau bisa juga diawali dari fenomena yang ada, kemudian baru nanti kritiknya di belakang dan sebagainya. Kemudian kasih catatan-catatan penting. Jadi teman-teman bisa meng-highlight bagian-bagian yang penting, terutama bagian kritik yang menyebutkan novelty biasanya ya, atau kontribusi, itu yang paling ditekankan oleh reviewer biasanya. Kemudian dihafalkan alur penulisannya, ditiru nanti ya, seperti kata Pak Niko, ATM, amati, tiru, kemudian dimodifikasi dengan bahasa kita sendiri. Jadi kalau sudah hafal, kita rubah dengan bahasa kita sendiri. Berikutnya, sebelum melakukan navigasi, ada 4 hal penting yang biasa saya lakukan. Ini pastikan topik yang Anda tulis itu memiliki novelty atau kontribusi yang tinggi untuk dunia kalau bisa. Walaupun itu sifatnya lokal tapi bisa berkontribusi untuk dunia. Kemudian yang kedua, pastikan topik tersebut masih baru dan layak untuk didiskusikan pada era sekarang. Jadi ini juga penting. Kemudian berikutnya, berkonsultasi pada ahli tentang topik penelitian Anda. Jadi ini penting banget. Kenapa? Ini selalu saya lakukan untuk berkonsultasi pada ahlinya. Misalnya kalau di sini ada Pak Niko, bisa nanya ke Pak Niko, gimana Bapak ini gitu. Kebetulan saya juga punya kenalan gitu ya, kenalan termasuk dosen saya dan juga pembimbing saya dalam menulis. Beliau adalah reviewer. Jadi setiap saya mau nulis kemudian store dulu ke beliau. Ini kurang, ini revisi dan sebagainya. Jadi saya dapat ilmunya banyak itu karena berkonsultasi dengan ahlinya, karena beliau reviewer di jurnal terindeks Scopus Q1, Q2, dan SSCI. Kemudian yang terakhir, pastikan Anda telah menguasai topik yang akan Anda tulis. Kalau belum menguasai berarti harus banyak baca dulu, sehingga nanti kita bisa menguasai dan benar-benar paham betul dengan apa yang kita tulis. Berikutnya, di sini ada peer review kriteria. Nah, ini biasanya kalau sesekali teman-teman ketika menulis itu harus memposisikan sebagai reviewer, ya. Kenapa? Itu penting. Nanti bisa meningkatkan kualitas daripada artikel kita. Di sini ada 5 tahapan, match to online journal topic and educate formatting. Jadi disesuaikan dulu formatnya, template-nya dan sebagainya. Ada yang kedua ada originalitasnya, inovasinya gimana. Kemudian pentingnya penelitian itu apa. Kemudian yang ketiga ada organisasi, readability and English language. Ini nanti juga disambung dengan apa sih yang di-assess sama reviewer. Ya, di slide selanjutnya ini sampai 5 ada study design, method analysis and findings, kemudian ada study conclusion limitation dan future direction of research. Ini biasanya pada di halaman akhir ini yang paling penting menurut saya ada limitation of the study atau the suggestion for future researcher.
Nah, itu biasanya paling asik atau paling mudah untuk mencari novelty dari situ. Biasanya seperti itu. Kemudian berikutnya ada what are reviewers assessing in a peer review process. Jadi apa sih yang di assess atau dicek, dievaluasi dari proses review oleh si reviewer. Nah, yang dicek dari artikel kita itu apa? Nah, ini ada 10 hal ini ya. Biasanya ini yang biasanya ada juga yang lebih ya, bergantung dari reviewer. Yang pertama yaitu literatur review konsistensi. Jadi konsistensi dari literatur review. Kemudian berikutnya yaitu contribution atau novelty-nya. Ini yang paling penting. Biasanya yang paling memiliki poin tinggi kontribusi. Kemudian kebahasaan. Jadi bahasa Inggrisnya gimana, alurnya gimana, understanding-nya gimana. Kemudian ada readability, keterbacaan dan organisasi, alurnya, organisasinya, apakah tiap paragraf saling bersambung atau tidak. Nah, itu juga diperhitungkan. Kemudian ada inovasi, kemudian ada study design, analysis and result. Ini biasanya riset desainnya gimana, cara mengambil data, prosedur itu gimana. Biasanya yang sering dilupakan adalah etik dalam mengambil data atau melakukan penelitian. Ini yang seringkali dilupakan oleh banyak researcher. Kemudian importance of the research paper. Pentingnya daripada penelitian ini itu apa? Kemudian tujuan daripada penelitian ini harus jelas dan juga contribution, limitation, and future research direction itu juga penting. Nah, ini harus dilampirkan semua kalau untuk di jurnal SSCI. Kemudian yang terakhir adalah construction atau strukturnya mulai dari title, abstract, section, ini juga bisa jadi masuk dalam template ya. Itu. Kemudian ini proses preview. Jadi mulai dari author menulis ya, penulis dulu, kemudian submit, kemudian masuk kepada jurnal editor, nanti di screening. Jadi di sini yang paling berkuasa ya dalam hal penerbitan itu adalah si editor ya. Editor in chief itu yang paling berkuasa, dalam artian kalau dalam bahasa penjurnalan, dia yang memiliki kuasa mau reject Anda enggak. Loh, bukannya reviewer, bukan. Jadi justru editor in chief ini yang paling berkuasa terhadap keputusan. Misalnya reviewer mereject, tapi jarang ya kalau reviewer mereject kemudian editor menerima, jarang sekali. Reviewer misalnya accepted, tapi editornya mereject, itu tetap reject nanti hasilnya ya. Jadi di sini ada proses, karena keterbatasan waktu nanti bisa dibaca sendiri ya. Insya Allah ini sudah tahu semua kalau ini. Kemudian ini artikel status. Nah, ini hati-hati kalau sudah S3, ini penting banget biar nanti enggak salah dalam menjelaskan. Artikel saya sudah accept di jurnal ini, bukan seperti itu ya. Kalau teman-teman baru ngirim, diterima itu bukan accept, tapi itu masih submitted ya, masih jenengan serahkan, masih teman-teman serahkan dulu. Bukan accepted, tapi kalau accepted itu otomatis nanti publish lah, ini accepted-nya di sini. Jadi ada submission atau submitted, kemudian ada proses, jadi diproses dulu dari kita submit, kemudian menuju ke editor in chief, kemudian dari editor in chief bisa langsung di reject kalau nggak sesuai. Biasanya kalau di reject itu cepat sekali. Nah, ini tanda-tandanya. Jadi kalau teman-teman habis kirim 1 hari kok tiba-tiba besok dapat email, rata-rata di reject ya. Itu biasanya 1 hari sampai 2 minggu. Itu kabar biasanya di reject. Kemudian ada statusnya under review atau review. Jadi biasanya masih proses review. Kemudian habis di review, itu biasanya keputusannya dari reviewer ada yang major revision, minor revision, ada yang rejected langsung, ada yang accepted, tapi accepted without any review itu jarang banget dan menurut saya nggak mungkin. Ya, rata-rata pasti kalau nggak minor, major, ya rejected itu biasanya. Setelah under review ada juga yang ketika sudah diterima minor atau major revision, kemudian direvisi, kemudian dikirim, baru diproses nih ya, revision being process, kemudian baru accepted atau rejected lagi nanti. Bisa jadi di-accept setelah direvisi berkali-kali. Revisi ini bisa 1 kali, 2 kali. Saya dulu pernah ya artikel di TEWT itu 1 artikel itu setelah revisi ya ini sebelum publish itu sampai 6 kali ya. Dan itu luar biasa pengalaman itu ya. Yang 3 kali revisi hanya dikasih waktu 1 minggu.
itu harus 3 kali revisi selesai, luar biasa itu ya. Itu pernah pengalaman sekali itu. Kemudian accepted, alhamdulillah kalau sudah accepted itu berarti pasti publish. Jadi kalau udah teman-teman dapat email accepted atau dari OJS-nya accepted itu berarti pasti publish nanti. Tinggal nunggu aja. Nah, kemudian ada publishing proses, langsung publish. Kemudian article decision setelah di under review, lah ini ada 4. Cuma yang nomor 1 itu menurut saya nggak mungkin. Kenapa? Ada Pak, ada tapi biasanya tidak di jurnal SSCI, WOS, atau Scopus yang berkualitas. Kalau Scopus berkualitas atau Web of Science yang SSCI itu pasti nomor 2, 3, atau 4. Itu pasti. Kemudian berikutnya yang harus dilakukan jika artikel di reject, yang pertama harus positive thinking dulu ya. Biasanya baper. Kalau orang baper maka nanti nggak jadi nulis. Seperti pengalamannya Pak Niko ya. Tapi memang baper boleh tapi jangan lama-lama, itu aja sih. Harus positive thinking dan jangan nyerah atau gegana, gelisah galau merana gitu ya. Kemudian analisa alasan artikel ditolak. Kalau artikel ditolak karena template itu biasanya kita bisa kirim ulang ya. Saya pernah jadi di reject karena template-nya nggak sesuai. Itu langsung 2 minggu udah dapat kabar diminta boleh mengirimkan ke jurnal itu lagi atau ke jurnal yang lain boleh. Kemudian jika alasan ditolak karena tujuan atau ruang lingkup MN Scope, maka kita harus pindah ke jurnal yang lain karena jurnalnya tidak sesuai, artikel kita nggak sesuai dengan jurnal itu. Kemudian berikutnya adalah jika alasan ditolak karena kualitas artikel, maka teman-teman bisa merevisi sesuai dengan masukan reviewer atau editor. Kemudian teman-teman bisa mengirimkan ke jurnal lain, ya. Mohon maaf di sini agak rame karena banyak anak kecil ya. Jadi teman-teman di sini yang nomor 4 ini poin penting. Ketika di reject, teman-teman pasti dapat masukan dari reviewer. Biasanya untuk mengakali saya seperti ini, kirim ke SSCI Q1, kemudian di reject tuh, dapat masukan dari reviewer, kita revisi dulu sesuai dengan masukan reviewer, setelah itu setelah selesai kita revisi, kita kirim ke Q2, misalnya gitu, jadi di bawahnya. Dan kadang-kadang dari pihak editor itu memberikan masukan, coba kirim ke jurnal ini. Itu saya pernah 2 kali. Jadi coba ke kirim jurnal ini gitu. Jadi skupnya atau M-nya lebih cocok dan juga mungkin tidak seketat yang mereject kita di jurnal yang awal. Tuh. Kemudian ini yang paling penting sekarang ini yang sangat ditakuti oleh teman-teman khususnya S3 dan para calon profesor. Ini saya jelaskan 3 alasan jurnal Scopus discontinue. Kenapa sih tiap bulan sekarang kok didiscontinue terus? Nah, ini penting. Yang pertama adalah six metric dan benchmark ya. Ini ada 6 poin yang meliputi six metric dan benchmark. Self citation rate, total citation rate, ada site score, ada number of article, ada number of full clicks on Scopus, ada abstract usage on Scopus. Hanya saja six metric dan benchmark ini rata-rata bukan menjadi alasan kenapa jurnal tersebut didiscontinue. Jarang, untuk yang ini jarang ya, ada cuma sedikit sekali. Radar lah, ini radar. Kalau radar ini ada ya, awal-awal banyak kalau radar ya. Lonjakan publikasi radar ini apa sih? Radar itu alat yang digunakan dari pihak Scopus untuk melihat lonjakan-lonjakan yang tidak biasa. Yang awalnya 1 tahun misalnya publikasi artikelnya itu cuma 15, tiba-tiba jadi 100. Tiba-tiba jadi 300 gitu kan. Ada yang biasanya 100 tiba-tiba jadi 900, jadi 500. Itu kan nggak biasa. Dan itu menimbulkan terdeteksi dari alat radar milik Scopus sendiri. Dan yang paling banyak lagi yang sekarang ini terjadi adalah karena publication concern. Nah, ini yang paling banyak menjadi alasan. Apakah alasannya disebutkan di list discontinue? Iya, disebutkan. Jadi disebutkan publication concern ataukah radar ataukah six metric and benchmark. Itu pasti ada. Kalau teman-teman mau ngecek, nanti bisa dicek bersama ya. Itu ada di Excel. Jadi ini ada 5 kategori dari publication concern. Jadi kita lihat juga journal policy-nya gimana. Jadi editorial policy gimana, type of peer review-nya gimana, diversity of geographical. Jadi teman-teman juga harus ngecek editornya itu dari berapa negara, author-nya dari berapa negara. Itu juga penting.
kemudian kontennya, konten kualitas daripada artikelnya, ya. Kemudian ada journal standing di sini, Sightness of Journal Article and Scopus Editor Standing. Jadi kutipan-kutipan ini apakah dilakukan juga ada kutipan nakal ya biasanya. Oh kalau kirim ke jurnal ini kutip yang banyak dari satu jurnal itu. Lah itu dari Scopus pun tidak memperbolehkan itu. Jadi dari Scopus nanti yang dihitung itu setahu saya dari keterangan yang ada di Scopus itu yang misalnya saya ngirim ke jurnal College. Kemudian saya ngutip College itu tidak dihitung, tidak dimasukkan pada side score. Yang dimasukkan adalah ketika ada jurnal lain, artikel di jurnal lain yang mengutip artikel di College, misalnya seperti itu, ya. Kemudian ada publishing regularity, ini apakah ada pernah delay, misalnya publishnya bulan April, ya harus konsisten, April terus publikasi daripada artikelnya, jangan nanti mundur ke Juni atau Juli atau bahkan lebih. Kemudian ada online availability, ini juga sering terjadi ketika kita publish, kita bisa akses. Tapi 3 bulan kemudian ternyata artikelnya nggak bisa diakses, itu juga ada. Kemudian ada pertanyaan juga, apakah yang berbayar itu pasti, nah ini penting ya, apakah yang berbayar itu pasti jurnal yang jelek? Ya enggak, tidak juga. Jurnal yang bagus intinya satu, proses reviewnya itu benar. Itu yang pertama. Yang kedua, harus juga diperhitungkan tadi. Jadi geographical distribution tadi ya. Jadi misalnya ada orang Indonesia, ada orang Jepang, ada Amerika. Jadi macam-macam, tidak didominasi oleh satu orang aja. Misalnya dari negara satu, oh dari Turki semua, oh dari Indonesia semua. Kemudian kalau pesannya dari Prof. Handoyo, kalau pengen selamat, benar-benar selamat, tidak discontinue, harus ke SSCI. Itu. SSCI ya, jadi Web of Science bukan Scopus, Web of Science yang SSCI. Itu kalau pesannya Prof. Handoyo. Dan juga cari artikel yang kalau bisa publishnya dalam satu terbitan, satu isu ya. Satu isu itu tidak lebih dari 15. Maksimal itu 15 itu. Itu pesannya dari Prof. Handoyo. Kemudian ini sedikit informasi. Nah, teman-teman kan nanya nih, terus alasan kenapa kok di-reject? Lah, nanti bisa ikutan ini, ikutan seminar ini. Kenapa? Karena kami mengundang, ini dari AIRID ya, AIRID ini mengundang special guest yaitu Prof. Kazunari Nozawa. Beliau adalah editorial in chief dari College Scopus Q2 dari Jepang. Jadi beliau nanti bisa menjelaskan kenapa sih kok editor atau reviewer, karena beliau juga reviewer, kok langsung misalnya mereject daripada artikel-artikel yang ada seperti itu. Nanti bisa menghubungi saya. Ini promo dikit ya. Kalau teman-teman mau join juga bisa, nanti bisa menghubungi saya langsung. Terima kasih, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin saya kembalikan kepada Mbak Moderator, Mbak Eni. Monggo. Oke, baik. Terima kasih Pak Hidayat. Alhamdulillah kedua pemateri hari ini sudah menyampaikan materinya yang luar biasa. Banyak catatan tadi yang sudah kita catat. Ya, kalau mau menulis jurnal, nah, tentunya harus juga tahu jurnal mana yang akan kita tuju gitu ya. Kita juga sudah harus tahu template-nya seperti apa, aturannya seperti apa, berapa kata yang harus kita tulis seperti itu. Dan yang pasti harus baca itu ya, banyak baca sehingga tahu modelnya kayak apa, jurnalnya seperti itu. Dan tadi juga sudah menceritakan beberapa tips ya, pasti akan ada penolakan-penolakan dan bagaimana untuk bangkit menulis kembali seperti itu. Baik, terima kasih untuk kedua materi Pak Nur Hidayat dan Pak Niko Irawan. Baik, untuk acara saya kembalikan lagi ke MC, monggo, Abah. Silakan, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Niko, kemudian Pak Dayat dan Bu Eni. Tadi sebenarnya kita mohon maaf Pak Prodi terpental sampai terpental permanen tadi. Ada permasalahan dengan device-nya ya. Mohon maaf untuk Bapak Ibu kalian. Bahkan tadi sebenarnya saya mau mengundang Mas Fanani ya, tapi beliau muncul hilang lagi, muncul lagi lah, waktunya sampai habis. Sorry Mas Fanani ya, mestinya diberi kesempatan untuk mengatakan sesuatu. Jadi waktunya sudah sampai pukul 9. Mudah-mudahan kali lain lah Mas Fanani bisa berbagi ya.
Nah, ya, ini kita lihat nanti Mas Wana ini yang sudah selesai doktornya, jadi nanti biar bisa berbagi untuk kita sekalian. Mungkin hal yang lebih praktis lagi. Hadirin sekalian, tiba saatnya kita perlu menyudahi acara pertemuan malam hari ini yang semula kita jadwalkan sampai pukul 20.30, ternyata ini sampai pukul 9 karena saking menariknya dan tampaknya masih ada celah-celah yang perlu ditanyakan. Seandainya ada, mohon sekiranya nanti berkenan untuk menjapri atau katakanlah bisa share di grup lah supaya grup kita hidup setiap hari. Matur suwun atas segala perhatian, kita tolabul ilmi saat ini, mudah-mudahan ke depan masih tetap bersemangat dan mudah-mudahan kita mendapat kemudahan dalam publikasi dan disertasi kita masing-masing sehingga cepat lulus dari UNESA. Matur suwun, saya akhiri sebagai tuan rumah, sebagai tuan rumah kecil begitu ya.